Jadi yang pertama adalah dari 9 parts of speech itu yang pertama adalah verbs and verb tenses. Apa ini? Action verbs atau fungsinya adalah express what is happening. Do, work, gitu ya. Apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang dilakukan. State verbs express a situation. Be, lalu have, gitu ya. Menyatakan satu kata kerja yang menyatakan sebuah situasi. Be yaitu to be, ya is, am, are, atau be saja. Lalu have, ya yang dulu itu kata bantu have, yang had dan seterusnya. Jadi ini adalah satu bagian dalam sebuah kalimat itu terdiri dari ini. Lalu nouns ya itu kata benda, adjectives kata sifat, adverbs kata keterangan. Determiners itu adalah kata-kata untuk menunjukkan satu benda atau noun phrase ya. That start a noun phrase yang menunjukkan satu kata benda atau frasa kata benda. The, seperti yang saya sampaikan, the itu kalau yang sudah pasti ya, sudah jelas ada. Lalu an, kemudian this, lalu the, and, this, dan misalnya. Lalu prepositions itu untuk menampilkan atau menunjukkan hubungan antara satu benda dengan kata ganti ke kata yang lain seperti at, in, from, gitu. Menunjukkan tempat lah pokoknya. Di artinya dari, ke, menuju ke, gitu ya. Berada di, pronouns ya. Ini kata ganti orang. Pronouns ini ada you, our, some, dan seterusnya. Conjunctions atau ini fungsinya adalah menggabungkan dua kata atau dua kalimat agar menjadi satu. Ada kata and, but, though. Ya, ini adalah conjunction. Kemudian interjections, short exclamations with no real grammatical value. Seperti, oh, dear. Interjections, ya, seperti itu. Nah, kemudian, mengenai itu menurut saya tidak ada pertanyaan ya, tidak sulit ya, bisa diterima. Lalu atau mungkin mau tanya dulu, Mbak? Belum. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu coba untuk coba untuk menebak. Oke, coba untuk menebak itu. Kalimat yang saya baca ini termasuk apa? Preposition, pronoun, interjection, atau yang lain ya. Kamu coba ya. Kalau you, we, they, theirs, yours, itu apa masuknya? Part of speech yang mana? Lali. Ini loh. Pronouns ya, kata ganti. Oke, kata ganti orang. Terus kalau misalnya beautiful, smart, clever, stupid, or good thing, nice thing, awful, awesome, itu yang mana? Amazing. Kata sifat toh? Iya, sifat. Sing di.
adjektif sini loh. Oke, tulis adjektif itu kata. Iya. Oke. Terus house, lake, river, sea, mountain, school, office, street, road. Yang mana? Car. Yang mana, Mbak? Preposition. Car, benda loh ini, benda. Street, house, ya kan? Yuk, yang mana? Noun. Hmm? Noun. Oke. Sip. Berikutnya, kalau misalnya in the night, through the fame, lalu lonely, alone, or in crowd, in the evening, in the morning, loudly, extremely great, gitu-gitu. Berarti apa? Beautiful or wonderfully done. Itu adalah kata keterangan, Mbak. Diingat-ingat, kata keterangan itu ada 3 secara umum ya. Adverb of manner atau kata sifat yang menunjukkan satu sikap atau perilaku atau behavior. Attitude, misalnya nicely, loudly dengan keras, extremely dengan begitu luar biasa. Oke, itu adverb of manner namanya. Lalu adverb of time, in the night, begitu, in the morning, oke. Lalu adverb of place, keterangan tempat seperti in the road, in the river, on the street, at the cafe, at the school, oke? Oke. Lalu ya itulah. Kalau misalnya and, or gitu yang mana? Conjunction. Conjunctions. Conjunctions. Oke. Good. Sekarang kita ke ini coba. I think kita perlu sedikit melihat tentang prepositions ya, atau tentang apa namanya, kata penunjuk tempat atau waktu atau preposisi lah istilahnya. Nah, preposition of time bisa kamu lihat di situ at, in, on. Oke, artinya sama ini. Di. We use at. Oke, perlu kamu catat bahwa at itu untuk precise time. Kalau ini dia menunjukkan waktu ya. Kita fokus ke waktu dulu. Bedanya at, in, and on. Sorry, at, in, dan on ini apa? Kalau at ya itu untuk for a precise time atau waktu yang jelas, waktu yang spesifik. Kalau in itu for months, years, centuries, and long periods. Bulan, tahun, abad, atau periode jangka waktu yang panjang itu in. On itu for days and dates. Jadi untuk hari dan tanggal. Nah, itu yang preposition of time. Untuk at, in, dan on itu bedanya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Untuk contoh penggunaan at, ya itu at precise time atau waktu yang spesifik, yang tepat, precise. Jam 3, at 3 o'clock. Jam 10.30, setengah 11 pagi. After
midnight atau antemeridium. At 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise. Waktu yang menunjukkan waktu yang tepat atau waktu yang spesifik. At sunset, at the moment. Oke. In bulan, tahun, abad, waktu tertentu, kurun waktu tertentu. In May, in summer, in the summer, in 1990, in the 1960, in the 1990s, in the next century, in the Ice Age, in the past, or in the future. Ya. Jadi bulan Mei, ya kan. Lalu long period summer tahun 1990, tahun 90-an, abad berikutnya di masa apa namanya es dulu ya, atau masa purba ya, Ice Age dan seterusnya. Lalu untuk hari, dates, on Sunday, on Tuesdays. Kenapa Tuesdays pakai S ini maksudnya adalah setiap hari Selasa. On 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, dan seterusnya. Nah ini adalah contoh dari penggunaan at, in, dan on. Kamu ingat-ingat, at itu waktu spesifik, in itu bulan, tahun, abad, kurun waktu. Lalu on itu lebih ke hari dan tanggal. Hari dan tanggal, satu rangkaian. Oke, sekarang kita lihat contohnya sebelum saya kasih tanya nanti. Nanti ada kuis ya, tanya jawab. Look at these examples. I have a meeting at 9 a.m. Okay. The shop closes at midnight. Jen went home at lunchtime. In England, it often snows in December. Do you think we will go to Jupiter in the next future, or in the future? There should be a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? Her birthday is on 20 November. Nah, ini kan ya tanggal dan bulan. Lalu where will ini hari ya maksudnya, ini hari dan tanggalnya. Where will you be on New Year's Day? On ini juga sama hari, tapi hari yang menunjukkan satu kegiatan tertentu seperti hari raya, ya kan? Hari Paskah, hari Easter, lalu tahun baru seperti itu. Nah, perhatikan bahwa penggunaan preposisi waktu ini, khususnya untuk at, ini mengikuti expression standar seperti ini. Ungkapan ya, expressions itu ungkapan standar seperti ini. Misalnya expressions itu at night, itu contohnya the stars shine at night. Bintang-bintang bersinar di malam hari. At the weekend. I don't usually work at the weekend. I stay with my family at Christmas. We finished the test at the same time. He's not home at present. Present. There a try later. Note that in some varieties of English, people say on the weekend and on Christmas. Nah, khusus weekend dan Christmas ini menggunakan kadang juga disebut sebagai at Christmas atau at the weekend. Itu tidak apa-apa. Tapi secara umum sebetulnya dia mengacu pada on ya, karena itu hari yang spesifik. Oke. Nah, ini contohnya in ya, in the morning, in the mornings, in the afternoons, in the evenings, on Tuesday morning, on Saturday mornings, on Sunday afternoon, on Monday evenings. Coba kamu baca nih. When we say last bla bla bla, coba. I went to London last June, not in last June. Maksudnya? Jadi dia itu di last June, bukan in. Oh. Ini kalau ada kata last, ya ini dilihat last, next,
every, dan this tidak perlu pakai at, in, dan on. Karena sudah ada kata keterangannya di situ. Oke. Paham ya? Jadi seperti saya pergi ke London Juni lalu. Tidak perlu saya pergi ke London pada Juni lalu. I went to London in last June, tidak usah. Tapi cukup I went to London last June. Oke, kalau ada kata last, next, dan every. This. He's coming back next Tuesday, bukan on next Tuesday. Jadi he's coming back next Tuesday. I go home every Easter. We'll call you this evening. Oke. Sebelum kita ke kuis, saya ulangi lagi, ingat betul. Untuk preposition of time ini, ya, untuk preposition of time, at itu untuk waktu yang spesifik. In itu untuk bulan, tahun, abad, sama kurun waktu. Oke? Bulan, tahun, abad, kurun waktu. Buta, singkatannya. Bulan, tahun, abad, kurun waktu. Buta. Oke? On itu untuk hari dan tanggal. Hari, tanggal, hari, tanggal. Oke? On Sunday, gitu ya. On 6 March. Wes, saiki jawaban nih kuis e. Jajal. Let's meet at midday. Midday itu adalah tengah hari di hari Sabtu. Tengah hari di hari Sabtu. Tengah hari di hari Sabtu. Berarti at kan? Spesifik enggak tengah hari itu? Spesifik ya. Kalau spesifik pakai yang at precise time. Yes. Berarti yang di at dan at midday. Yang C, at dan on. At midday on Saturday. Oke? Oke. Sing I. Oke, berikutnya. Choose. Sorry. Nomor 2. The manager isn't here. The manager isn't here. Kok. Choose. Oh, choose the correct preposition. The manager isn't here. Sekarang. Sekarang itu berarti spesifik ora? Spesifik. The manager isn't here at present. But she will be back at half an hour. At present, ya, dan setengah jam lagi. Ini kan berarti kurun waktu. Eling-eling kurun waktu nganggo apa? In. Nah, baleni. The manager isn't here at present, but she will be back in half an hour. Ya, good. Lanjut. Number 3. Which are correct. 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 You won't be working on Saturday night. Itu singkatannya apa? Won't itu will not, ya, lupa. Will not. Digabung jadi won't. Seperti itu. Oke? Oke. Wes, piye, Bu? You won't be working on Saturday night. In the future, will you? Ya. Kita lihat you won't be working. Tadi jawabannya adalah
on Saturday nights. Apakah betul? Saturday night. Oke. Mbak, kalau Saturday itu memang pakai on. Karena di hari. Tapi malam minggu itu maksudnya. Saturday night itu. Atau Sabtu malam. Itu kan berarti waktu yang spesifik sebetulnya. Ini harus dipahami. Jadi dia tetap pakai yang precise time. At. Oke. Itu ya. Jadi at Saturday nights. Oke. Lalu kurun waktu tertentu kan, in the future, in. Berarti sing gitu ya. Ya. Saturday-nya memang on tapi ada night-nya. Jadi Saturday malam itu precise time, bukan hari. Atau hari yang umum. Itu enggak. Itu adalah hari yang khusus atau spesifik. Yaitu Sabtu malam. Terus which are correct? I'm busy. Mana yang benar nih? I'm busy. Terus? I'm busy in the moment. Saat. But I will. Ya kan? Iya. At the moment. Ya, sekarang ini kan spesifik berarti. At the moment, but I'll be free. At this evening. I'll be free. At this. Hati-hati yang penjelasan terakhir tadi. This evening ya. I'll be free this evening. Oke, kita lihat jawabannya apakah salah atau betul. Deng dong. Kita lihat berapa hasilnya. 75%. Berarti ono yang salah, Mbak. Add on, add in, on in, add the this. Ya, nomor 4 betul ya, add the this ya. Nomor 3 itu on sama in. Nah, ini yang salah. You won't be working on Saturday nights ya. Berarti Saturday nights itu tetap dihitung hari ya. Oke. Lalu add in, add on. Add in, add on ya. Hanya nomor 3 saja, Mbak. Berarti boleh kamu catat. Walaupun ada nights ya, mungkin saya kurang teliti atau kurang menginterpretasikannya kurang tepat. Saturday nights itu tetap dihitung hari. Jadi harinya, walaupun Sabtu malam, Sabtu pagi gitu ya. Berarti yang on ini, oke? Oke. Check answer pasti 100%. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan, silahkan, silahkan. Tadi yang terakhir itu kok nggak pakai preposition, kenapa? Pakai preposition karena dia masuknya di sini. Di sini. Next, every this. Oke, dia pengecualian. Jadi perlu kamu tulis bahwa setiap ada penunjuk waktu atau tanggal atau satu kondisi yang spesifik, bulan gitu ya atau hari tertentu, tapi diikuti oleh kata last, next ya, kemudian every dan this itu berarti dia tidak pakai preposisi. Itu ya. Oke. Sekarang kita ke preposition of place. Ada ini. Preposition of place. Oke, ini. Langsung ke prepositions of place. Nah, use at ya untuk satu poin tertentu atau satu tempat pada poin tertentu. Lalu in for an enclosed space atau lokasi yang tertutup atau yang ruangan.
space yang merupakan satu ruang ya, sebuah ruang. Lalu on itu untuk surface atau untuk permukaan. Ya ini secara umum, tapi nanti ada khusus juga ya. Nah, ini at the point. Ini adalah untuk yang point ya, at the corner, di sudut, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, at the front desk. Jadi ini adalah lokasi yang tepat dia sedang di mana, gitu loh. Yang betul-betul tepat dia berada di titik itu. Oke, gitu ya. Jadi bukan satu hal yang besar. Tapi kalau space atau tempat misalnya, ya seperti ini, enclosed space seperti in the garden, di kebun, in London, France, in a box, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car, itu enclosed space lah pokoknya, ruang yang ada batasan penutupnya, gitu ya. Ada batasan penutupnya. Lalu on itu untuk permukaan, seperti sesuatu yang punya permukaan ya, seperti on the wall, menempel di, itu on the wall, on the ceiling, langit-langit, ternit kuwi ceiling jenenge. On the door, the pintu, on the cover, on the floor, carpet, on the menu, on a page. Oke? Di sini paham enggak? Paham. Oke. Ya, look at these examples. Baca semua. Jane is waiting for you at the bus stop. The shop is at the end of the street. My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok 2 hours late. When will you arrive at the office? Do you work in an office? Kok ini in an? Kenapa? In an office. Do you work in an office? Kan in itu kan enclosed space. Oke? Berarti office ini pakai in. An itu di sebuah kantor. Jadi tidak usah melihat an-nya, yang penting kamu lihat preposisinya saja dulu. Oh iya. I have a meeting in New York. Do you live in Japan? Jupiter is in the solar system. The author's name is on the cover of the book. There are no prices on this menu. You are standing on my foot. There was a no smoking sign on the wall. I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. Oke. Jadi itu. Sekarang kalau misalkan kamu di rumah, berarti apa? Nganggunya apa? Di rumah. At home. At. Di rumah kok. Oh, in. Di meja. At. Oh, on. Ngantuk gue. Di depan rumah. At. Di teras. Di teras. On. Di gunung. Di gunung. In. Jadi lokasi-lokasi itu biasanya gunung, pemandangan, alam-alam itu biasanya itu ini. Gunung, hutan, sungai, laut, itu in. Yang permukaan on, dan yang poin yang spesifik
itu at gitu ya. Terus di sini ada lagi perhatikan bahwa penggunaan preposisi untuk place menggunakan at, in, dan on ini memiliki standar ekspresi semacam ini. Jadi at yaitu at home, at work, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception. Lalu in a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat, in a lift, the newspaper, in the sky, in a road, in Oxford Street. Lalu on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bicycle, on a motorbike. Nah guys, ini maksudnya gini. Kenapa tadi kok pakainya in the house? Oke, kok bukan at the house? Wong itu home. Ya lihat, itu home kok pakai at, kok enggak in ya toh? Tapi house podo sama-sama rumah kok in. Bedanya adalah kalau in yang house itu dilihat dari sudut pandang ruangnya. Sementara at itu dilihat dari sudut pandang peran, fungsi, dan kegunaan rumah sebagai satu lingkungan keluarga atau satu lingkungan tempat tinggal, bukan sebagai lokasi atau bentuk ruangnya itu. Paham? At work juga sama. At work itu di situ sebagai tempat kerja. Tapi kalau di kantor ya kita lihat di sini di kantor itu ada kantor itu in the office ya. Gitu. Jadi lokasi-lokasi. Kalau home, at school, at university, at the top, at the bottom itu ada banyak sekali jenis preposition ya. Gak ono kuis kok aniki ya. Yaitu at, in, dan on. Alright. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa at itu untuk poin atau titik tempat Anda berada, atau tempat sesuatu itu ingin ditunjukkan. Lalu in itu adalah satu lokasi yang memiliki ruang dan batas-batas ruangnya itu. Lalu on itu untuk yang berada di permukaan. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Mbak. Wes. Berarti kalau sudah kita coba ke part of speech quiz ya, ke quiz ini. Oke. Kamu sebutkan apakah ini termasuk apa? Ya, termasuk preposition, kata sifat atau noun gitu. Atau yang lainnya ya, part of speech. I bought a beautiful dress at the mall. Adjective. Beautiful ini mlebu ndi? Sifat. Preposition, adjective, noun. Adjective. Oke. Sip. What did she ask you to do? She. Kata ganti sing dikata ganti kuwi mau. Kata ganti kok pronoun ya. Pronoun. Kalau preposition itu di, conjunction itu and or. Oke, penghubung. Kata penghubung itu konjungsi, preposition itu kata di itu tadi. Terus, I left my shoes under the kitchen table. Under apa? Di belakang. Ayo, di bawah ini kan menunjukkan tempat toh. Berarti sing di. Preposition. Yes. We finish our work quickly. We can go to the movies quickly. Quickly. Adverb. Semua yang berakhiran li itu adverb of manner ya. Oke, adverb. Terus on Saturdays I work from 9 to 5. Setiap hari Sabtu. Work itu verb. Oke. I want to go to a university in the United States.
University. Preposition. Benar. University kok preposition. Kata benda toh. Kata benda jadi. Noun. Oke. I'm sure I've met your girlfriend before. Iki tense sopo. Saya telah bertemu. Verb 3 met, lalu I've dari kata I have met. Berarti tenses present apa past? Past. Ini adalah present perfect ya. I have met. Jadi I've met. Kalau past itu I'd met atau I had met. Oke, wes. Met ini berarti apa? Saya telah bertemu. Bertemu kata kerja, apa interjection atau preposition? Kata kerja. Nah, berarti sing prepo. Ya, verb. Interjection itu apa ya? Interjection itu seperti tadi loh, seperti gitu tadi. Lalu dear teruntuk gitu-gitu. Dear lalu gitu tadi. Interjection. Oke. Ini gitu. In definisinya. Seru iki mau loh. Jadi exclamation sama dengan exclamation ya. Ini contohnya iki kan ngerti. Interjection adalah bagian dari part of speech ya. Tanda baca nih contohnya. Ekspresi senang. Aha, mengerti. Oh. Oke. Alas. Alas ki apa? Au. Hah? Boh. Bu. Dear. Hello. Hey, hi. Oh lala. Okay, Oh lala. Oops. Oh. Oi. Nah, gitu. Segitulah pokoknya. Aku malah mbokon. Oke. Ya itu interjection ya. Jadi itu kata kerja. Kan kata kerja bentuk ketiga wis jelas ya toh. Iya. 3. Well, I don't think I'll be home before 6. Nah, iki mau sing mari dibahas iki mau yang baru saja kita bahas. Well. Baru saja kita bahas tadi loh. Interjection. Nah. Terus, Andy knocked on the door but nobody answered. But sing di. But conjunction. Conjunction. After. Preposition. Yes, good. Ini pasti nilaimu bagus. Ya, tepuk tangan untuk Putri Diata Inaya. Baiklah. Di sini ada grammar games. Kita coba. Ini tentang kata kerja. Menarik sepertinya. Ya, ini untuk games for practicing past, present, future. Oke. Kita lihat pemahaman mengenai bentuk kata kerja ya, bentuk-bentuk kata kerja ini. Menarik ini pasti. Oke, kita lihat past tense games. Ini karena yang paling sering kamu temui nanti soal-soal seperti
mengubah bentuk past, verb kata kerja dari bentuk present mungkin ke bentuk lampau ya. Nah ini kalau simple past itu verb to kan, jangan lupa. Wes, iki sing mbok arep-arep mau iki kata rumpang, rumping, rumpung. Kalimat rumpang. Oke. A simple game one. Instructions track the words onto the yellow bar in the right order. Right order itu berarti disuruh membuat urutan kata-kata yang urut. Kata-katanya harus urut. Wes. Menurutmu jawabannya sing ndi? Itu yang rumpang setelah Inbox titik we forest the. Itu kata ata. Ya ini simple past tense toh tadi simple past tense. Yo. Berarti disusun sekarang. Yo. Yo kamu sebutan nanti tak tarik X itu. Subjek kata kerja ya, jangan lupa. Kata kuncinya itu. We walk in the forest. Walk in terus The forest. Nah, cek ya. ya. Hore, congratulations, selamat. Sip. Pinter, cantik, bunder. Next. Mbak. Oke. Subjek kata kerja. Terus adverb. Apa? Ya, adverb. They swam. Swam. At the beach. Oke. Swam itu artinya apa? Berenang. Ya, dari kata swim. Oke. Cantik, bunder. Sip. Next game. Ayo. Cip ngeluh. The boys. The boys. Terus Played football in the park. Nih, the boys played. Ayo terus. Is played football in the park. Oke. Good. Jadi subjek, kata kerja, kata benda, sama keterangan tempat ya. Pinter. Sip. Alright. Looks like you've got it already. Congratulations. Sepertinya kamu sudah paham. Other answers are also possible. Yes. Oke. Ayo, Put. We rode our bicycle to school. Okay. We rode our bicycles to school. Okay. Hore, cantik. Terus. Oke, kalimat rumping. Terus. Subjek, kata kerja, adverb of time. Ada kalimat negatif juga, kata bantu negatif. Ayo.
Our team basketball Our tim didn't win. basketball piye kuwi iki? Our basketball team Ya, didn't win yesterday. ya. Our team basketball. Oke. Sip. Oke. We watch. Sing banter ta? We watched. We watched. Ya. Dua-dua melu malah. We watched. Endok. We watch good movie. A good movie. A good movie. Ya ampun. Good movie. Terus kata keterangan caranya, mannernya dulu, baru kata keterangan waktu yang di akhir. Berarti sendiri. On TV. TV, night last. Last night. Ya. On TV. Aduh. Ayo. Itu kok on TV. Bener ya. Ya, on TV. Di dalam. Atau dia kan, kamu kan lihat layar TV toh. Nempel di layar TV toh. Apa Iya. buka TV terus buat delok isine ngono nek delok TV. Ndak toh? Oh iya, Ding. Oke, nomor 7. Sing iki. Wayang angel iki. Interrogatif iki. Kata tanya dulu. Kata tanya sing di. Did. Oke. You go. Did go. Subjeknya orang mbok ketut no. Did you go? Did you go? Terus. Did you go on the concrete? Concert ki apa? On the concrete. concert. Kan apa? On the concert. Concert. On the concert. Did you go to the? On-nya salah, Ding. Did you go to toh? Iya, did you go to? The concert on Saturday night. Wah. Iki. Sip. Wah, bener terus kowe, Mbak. Terus iki. Mumet toh. Ayo. They Kata kerja sing bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. They went. Ya, when. Dari kata apa ini? Go. Yes. They went. To. Kemana? They went to see movie. They went to. Ini kan gini. Had, she, then, and they a dinner movie. Ini kan berarti ada kata dan lalu.
Dan kan lalu atau kemudian. Mereka itu ngapain dulu terus baru ngapain gitu loh. They went to dinner. Masa mangan siapa dulu film To saya? nonton film. Ayo. They went To see a movie. To see a movie. Kenapa pakai si kok bener? Karena setelah to verb 1. Oke, ini jebakan Batman ini. Terus and then ya. they had dinner. Nah, ini ada yang saya ragu sih. Antara ini di a movie atau they had a dinner ini yang saya ragu. Cuman biasanya itu ditaruh di awal. They went to see a movie and then they had dinner. Oke, kita lihat. Ya, betul. Jadi kalau cuma satu itu berarti taruh di awal ya. Ayo nomor 9 ikut iso iki. Mari ini oleh hadiah klambi. Ayo kaos. Kata tanya berarti yang mana? Kata tanya. Did you kata kerja di si cetok nih kono. Kata kerja spend. Ya. Menghabiskan ya. Ini bentuk asli. Kenapa? Karena ada kata did jadi dia kembali ke bentuk aslinya ya. Terus did you spend Much time. Ya. Wah, kamu menghabiskan banyak waktu ketika kamu berada di Paris gitu loh maksudnya. Were you Ketika while you were lah kok in ya in France in Paris in Paris French. Terus yang carry iki nang ndi iki? Melu sapa sing carry ini? Ini di sini ya. Did you spend much in time? Apa kamu menghabiskan in time itu maksudnya dalam hal waktu gitu loh. Did you spend much in time while you were in Paris, France? Okay? Oh, that's not quit. You can click the hint button for a... Oke, ada yang salah. Kita lihat. So far you have did you spend much, correct. The next word is time. Did you spend much time? Oke, berarti ini adalah kata preposition berikutnya, yaitu di sini. In Paris, in France, kemungkinannya ya. Ya ampun. Ini koneksi kadang seperti ini. Man, you're here. Nah, ini loh. Did you spend much time while you were in Paris, in France? Oh, you can click the button for a... Salah lagi ya. Did you spend much time? The next word is in. Setelah time itu in. Did you spend much time? Oh, apa kamu menghabiskan waktu yang banyak ketika kamu berada di Paris, Perancis? Nah, ini ya nih. Did you spend much time in gitu ya? In Paris. Nah, oke, while you were in French. Paham? Oh, ya paham. Nah, gitu kan. Sip.
next games. Nah, lumayan. He karena ini semuanya verb 1, maka pasti ada kata bantu. Gitu loh. Oke. Dia itu maksudnya gini, dia tidak lulus tapi kalau gitu dia itu memulai membuat perusahaan. Dia mulai membuka usaha. Berarti he didn't graduate he didn't graduate from university, koma ya, koma, but he did. Kenapa kok pakai did? Karena startnya di sini bukan started. Jadi dia harus dibantu oleh kata bantu ya. did start a computer. Ini ada yang saya ragu itu komputernya ini. He didn't graduate from university, but he did start a computer company. Computer company. Jadi kok hilang toh? Start aduh. Start start a computer company sini ya. Oke, kita coba. Betul. Coba kamu put he didn't graduate from university, but he did start a computer company. Oke ya. Thank you. That's very nice of you. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke. PR-mu adalah mencoba untuk membuat kalimat di in add-on ya, preposisi in add-on untuk waktu, lalu untuk tempat, dan membuat satu kalimat ya, kalimat mungkin sudah oke lah ya kamu. Mungkin ya itu aja lah, itu aja. Jadi preposition ya, in add-on tadi. Sama mungkin kamu bisa bikin kalimat ya, Mbak, kalimat yang panjang gitu, tapi kamu tentukan juga di situ ada pronounnya, ada subjeknya kan, ada subjek, lalu apa tadi part of speech tadi loh, ada conjunction gitu-gitu ya. Part of speech masih ingat kan? Iya, yang in add-on itu dalam bentuk kalimat juga. In add-on dalam bentuk kalimat ya. Jadi kamu bikin kalimatnya, terus part of speech-nya ini. Jadi nanti ada verb, kamu tulis kalimatnya, terus bawahnya kamu kasih dalam kurung, nanti termasuk dia apakah verb, ataukah noun, ataukah adjektif, apakah determiner ya, an itu ya, adverb, ataukah pronoun, ataukah preposition, conjunction, interjection. Itu ya, ini ada 9 part of speech. Saya kasih linknya ya di situ. Di chat itu sudah ada linknya yang bisa kamu save. Oke, di chat itu loh ya. Nanti kamu bisa lihat di situ untuk lebih lanjut mengenai part of speech. Terima kasih sudah bergabung. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak, kita lanjut besok hari Kamis malam ya. Oke, Mbak. Oke, makasih. Ya, oke, dah.
Terima kasih, Pak.